Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika dari Prodi Akuntansi kelas I1 dengan NPM 102210082. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai materi Sistem Informasi Akuntansi tentang sebuah tinjauan. Yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis, di mana organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang atau organisasi dengan tujuan untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber. Adapun fungsi sistem informasi akuntansi, yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan. Yang kedua, membantu pengelola perusahaan. Yang ketiga, mendukung proses pengambilan keputusan. Ada juga peran sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan data informasi tersebut. Yang kedua, mengolah data transaksi. Yang ketiga, menyimpan data tersebut. Yang keempat, memberi pemakai atau pengambil keputusan. Yang kelima, mengontrol semua proses yang terjadi. Kelompok-kelompok informasi akuntansi. Yang pertama, scorekeeping. Yang kedua, attention direction. Yang ketiga, decision making. Adapun dimensi kualitas informasi, di mana kualitasnya harus akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Poin selanjutnya yaitu mengenai sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Ada juga batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem. Hubungan sistem merupakan hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya. Hierarki sistem. Pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut supersistem. Poin selanjutnya ada input, proses, dan output, di mana input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem, sedangkan proses merupakan perubahan dari input menjadi output, sedangkan output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem merupakan faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Klasifikasi sistem. Yang termasuk klasifikasi sistem diantaranya sistem terbuka dan tertutup, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak. Ada juga model-model sistem, yaitu diantaranya model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematika. Yang terakhir ada bahasa sistem. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem. Jadi, di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti para ahli sistem secara umum.